Kembali lagi pada materi lanjutan Monera anak-anak. Kali ini kita akan masuk pada materi Monera tentang bentuk bakteri ya. Dimana bentuk bakteri ini ada 3, ada bulat, ada batang, dan ada spiral. Untuk bulat itu kita sering menyebutnya sebagai kokus. Sedangkan bentuk batang itu basil, bentuk spiral itu ya asli spiral ya. Jadi kalau bentuk bulat kokus ada one atau berarti bulat. Kalau batang sama-sama B basil gitu ya, menghafalkannya atau mengingatnya. Selanjutnya kita menuju ke yang bentuk bulat terlebih dahulu. Untuk bentuk bulat atau kokus itu ada monokokus. Mono itu artinya satu, berarti bulatan-bulatan satu seperti ini, satu-satu ini bakterinya ya, maka dikatakan sebagai monokokus. Yang kedua adalah diplokokus. Di itu artinya adalah dua, berarti bentuknya dua-dua bergandengan seperti ini. Oh ya, untuk monokokus contohnya adalah monokokus gonorrhoeae. Sedangkan diplokokus contohnya adalah diplokokus pneumoniae. Sarcina bentuknya adalah 4 depan, 4 belakang, atas bawah seperti kubus ya. Sarcina itu contohnya adalah Sarcina lutein. Streptococcus seperti rantai. Staphylococcus, ingat stabilo, ingat stafilo ya. Stafilo bentuknya seperti anggur. Ya bentuknya nggak seperti ini rapi sekali, enggak ya. Bayangkan saja seperti segerombol anggur. Nah itu bentuknya namanya Staphylococcus. Selanjutnya bentuk batang seperti yang bentuk kokus tadi ya, yang bentuk basil. Kalau satu namanya monobasil, kalau dua namanya diplobasil, kalau seperti rantai namanya streptobasil. Seperti anggur nggak ada bu, nggak ada. Anggur kan bulat-bulat, ini kan panjang-panjang. Yang ketiga adalah spiral. Spiral yang pertama adalah bentuk bakteri spirillum. Spiralnya tidak terlalu, tikungannya tidak terlalu tajam ya. Sedangkan koma bentuknya seperti koma. Spirochaeta itu seperti spiral tetapi tikungannya sangat tajam. Sebenarnya kalau digambarkan seperti huruf Z gitu ya. Contohnya adalah Treponema pallidum. Ada yang tahu Treponema pallidum itu penyebab penyakit apa? Coba dicari nanti. Ini penyakit yang cukup heboh ya, dulu waktu kalian kelas 9 pernah mempelajarinya. Selanjutnya adalah alat gerak bakteri. Alat gerak bakteri itu berupa bulu cambuk atau flagel, di mana bakteri tanpa alat gerak atau tanpa bulu cambuk seperti ini dinamakan atrik. Kalau alat geraknya satu seperti ini namanya berarti monotrik. Satu sisi tetapi jumlahnya banyak, logotrik. Kanan kiri jumlahnya banyak, amfitrik. Di seluruh tubuh, ingat tempatnya temannya SpongeBob ada siapa? Patrick kan? Di sini ada peritrik. Kita ulangi ya. Tanpa alat gerak namanya atrik, satu monotrik, satu sisi banyak logotrik, dua sisi banyak amfitrik, seluruh tubuh ada peritrik. Nah, seperti ini. Kalau dilihat di dalam mikroskop seperti ini ya anak-anak ya. Klasifikasi bakteri berdasarkan cara mendapatkan makanan, ada bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof itu bisa membuat makanan sendiri tidak? Tidak ya. Kalau autotrof berarti bisa sendiri. Kalau heterotrof tidak bisa membuat makanan sendiri, berarti ada saprofit sama parasit. Kalau saprofit itu bakterinya menyebabkan penyakit. Kalau parasit, kalau saprofit itu dia menumpang pada organisme yang telah mati. Sedangkan parasit dia adalah menumpang pada organisme yang masih hidup, maka bersifat parasit atau penyakit.
Sedangkan bakteri autotrof ada fotoautotrof dan kemoautotrof. Kalau fotoautotrof dia mendapatkan energi dari cahaya matahari, sedangkan kemoautotrof bakteri itu mendapatkan energi dari bahan kimia ya. Bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen ada bakteri aerob dan anaerob. Aerob membutuhkan oksigen bebas, anaerob tidak membutuhkan oksigen bebas. Kalau anaerob dia ada dua, anaerob obligat dan anaerob fakultatif. Obligat itu artinya sejati, berarti dia benar-benar hidupnya di tempat yang tanpa oksigen sama sekali. Kalau anaerob fakultatif, dia bisa hidup atau mampu hidup di mana terdapat oksigen ataupun tidak terdapat oksigen. Jadi di dua tempat dia bisa menyesuaikan. Oke, lanjut ya. Sekarang klasifikasi bakteri berdasarkan struktur dinding sel. Di sini berdasarkan struktur dinding selnya, kemarin kita ingat ya, ada membran, ada dinding, seperti itu ya. Nah, berdasarkan struktur dinding selnya itu dibagi menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Kita ke bakteri gram positif. Perhatikan, memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tebal. Berarti ini lihat, dinding selnya lapisannya tebal. Sedangkan yang di sini, yang warnanya biru muda ini ya, lapisan dinding selnya sangat tipis. Itu perbedaannya pertama. Yang kedua, untuk bakteri gram positif itu tidak dapat dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95%. Dengan apa? Etil alkohol 95%. Lihat, dinding selnya yang tebal sehingga menyebabkan dia tidak mudah dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95%. Sedangkan dinding sel yang tipis, dia mudah dihilangkan warnanya dengan etil alkohol 95%. Efeknya apa? Efeknya karena yang negatif mudah dihilangkan warnanya, maka dia sulit dilihat di bawah mikroskop. Sedangkan bakteri yang gram positif itu lebih mudah dilihat di bawah mikroskop. Ciri yang ketiga, pada bakteri gram positif itu akan menghasilkan warna ungu apabila kita warnai dengan violet dan iodin. Iodin itu obat merah itu loh ya. Violet dan iodin. Sedangkan yang bakteri gram negatif warnanya akan menjadi merah muda apabila diwarnai dengan counter stain. Ingat counter pen, ingat counter stain. Itu ya anak-anak ya. Silahkan perhatikan. Dinding selnya tebal, dinding selnya tipis. Tebal berarti tidak mudah dihilangkan warnanya dengan etil alkohol. Tipis berarti mudah dihilangkan warnanya dengan etil alkohol. Sehingga yang tipis tidak mudah diamati. Yang negatif tidak mudah diamati, yang tebal mudah diamati. Kemudian warnanya yang tebal menjadi ungu, sedangkan yang tipis warnanya menjadi merah muda. Itu ya, silahkan nanti lebih dipahami sendiri. Selanjutnya, peranan bakteri itu pastinya ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang merugikan kebanyakan adalah menyebabkan penyakit dan merusak beberapa jenis bahan makanan. Dulu pernah dihafalkan ini ya, waktu kalian SMP ya. Mulailah dari Lactobacillus casei itu untuk pembuatan Yakult, Acetobacter-Sillinum pembuatan nata de coco, Lactobacillus bulgaricus pembuatan yogurt, Streptococcus griseus antibiotik streptomycin, dan yang lain-lainnya ya anak-anak ya. Silahkan ini dihafalkan pelan-pelan. Sedangkan pada kelompok Archaebacteria, Methanobacterium untuk pembuatan biogas. Sedangkan untuk yang merugikan, salah satu contohnya adalah Clostridium botulinum, yaitu perusak bahan makanan kaleng atau bisa didapatkan pada racun asam pada tempe bongkrek. Ini penyebab penyakit banyak sekali ya. Treponema pallidum ada nggak ini tadi ya? Oh, ini ada. Penyebab penyakit sipilis atau raja singa.
Salmonella typhosa, tipus berarti tifus. Shigella dysenteriae yaitu disentri. Vibrio cholera, Clostridium tetani, tetanus. Silahkan nanti dihafalkan juga. Penyakit pada hewan, di sini juga ada Bacillus anthracis, berarti penyebab penyakit antraks. Masuk pada biakan murni dan sterilisasi. Biakan murni bakteri adalah biakan yang terdiri atas satu spesies bakteri yang ditumbuhkan dalam medium buatan. Biasanya kita menggunakan medium agar-agar. Jadi agar-agar yang biasanya kita makan itu ditambahkan yang putih ya. Itu ditambahkan dengan makro dan mikronutrien, kemudian digunakan sebagai biakan murni bakteri. Gula dapat biakan murninya dari mana? Kita bisa mendapatkan dari tubuh kita, misalkan dari lipatan jari-jari kaki kita. Misalkan saja kita seharian sudah bersekolah menggunakan sepatu, kita praktikumnya sore, nah atau siang jam terakhir ya, maka kita akan mengambil bakteri di lipatan jari-jari kita, kemudian mengoleskannya di atas medium buatan agar-agar tadi. Kita biarkan saja beberapa jam atau paling enggak sampai besok pagi ya, maka akan meninggalkan noda seperti yang kita oleskan. Yang kedua tentang sterilisasi adalah usaha untuk membebaskan alat-alat disterilke. Nah, steril itu dengan cara apa saja? Dengan cara pemanasan, penyaringan, atau sterilisasi bahan dengan cara memasukkan ke dalam uap air panas ya selama 1 jam. Pengawetan makanan. Ada cara tradisional dan cara modern. Cara tradisional dengan cara diasapi, ikan asap itu ya, iwak pe nih orang bilang ya. Penggaraman, gereh kayak biasanya. Kalau enggak dengan ikan asin, apa namanya, telur asin ya. Kemudian pengeringan dan pemanisan. Sedangkan cara modern itu bisa dengan sterilisasi tadi, pasterilisasi, pendinginan, penggunaan bahan kimia, dan teknik radiasi. Itu untuk perhatikan, kalau di sini ada sebuah kolam, orang pasti akan selalu mengatakan itu adalah lumut, padahal itu adalah ganggang hijau biru atau cyanobacteria. Tidak semuanya lumut dan tidak semuanya ganggang hijau biru. Untuk ciri umumnya itu hampir sama ya, yaitu bersifat prokariotik, uniselular atau bersel satu yang bentuknya ada yang berkoloni atau filamen. Tidak berflagel. Kemudian reproduksinya dengan pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora. Punya klorofil pastinya karena ada warna hijaunya dan menggunakan fotoautotrof. Kemudian memiliki pigmen vicosianin atau hijau kebiruan. Selanjutnya struktur tidak usah ya. Kita masuk pada reproduksinya tadi, ada pembelahan biner, artinya dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Kalau fragmentasi, terputusnya bagian tubuh makhluk hidup, misalkan seperti ini terputus, maka putusannya tadi, potongannya tadi akan menjadi individu baru berupa benang-benang. Pembentukan endospora, kemarin sudah dijelaskan oleh Bu Ririn ya, bahwa pembentukan endospora itu terbentuk apabila si bakteri atau monera tadi mengalami kondisi yang kurang menguntungkan, yaitu pembentukan spora dalam sel. Spora dapat menjadi individu baru. Sel yang membentuk spora tadi dinamakan dengan akinet. Jenis ganggang hijau biru dibagi menjadi beberapa, mulai dari Chrococcus, yaitu habitatnya di dasar kolam yang tenang, tembok yang basah atau cadas yang warna hijau-hijau itu ya, yang nempel-nempel di tepi-tepi perairan. Reproduksinya dengan cara membelah diri. Yang kedua adalah Gliocapsa. Gliocapsa ini habitatnya di batu-batu, kadang dijumpai endofit di dalam tubuh makhluk hidup atau epifit pada tumbuhan lain. Selanjutnya, reproduksi vegetatif itu adalah koloninya tadi, ini kan koloni-koloni ya. Nah, seperti ini koloni-koloni berbentuk benang yang dapat putus. Ini jadi bentuknya itu sisir banyak gitu seperti benang, dan dia dapat putus.
menjadi hormogonium. Hormogonium itu tumbuh menjadi koloni baru. Jenis ganggang hijau biru yang lainnya adalah Polycystis dan Spirulina contohnya. Ganggang hijau biru berkoloni, contohnya Spirulina seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita pas tatap muka itu kita ada praktikum mengamati air rendaman jerami, air kolam, kemudian air sungai seperti itu ya. Nah, kita akan bisa menemukan mikroorganisme seperti ini contohnya. Kemudian bentuk seperti bola berkoloni, habitat di kolam yang tenang dan jernih, pembiakan dengan cara fragmentasi dan dari koloni ya. Jadi kalau tadi kembali ke praktikum, sebenarnya praktikum itu kita lakukan bersama dengan praktikum yang protista ya. Protista kemudian cyanobacteria. Sedangkan kalau praktikum di awal biasanya Bu Ika melakukan praktikum dengan pembuatan yogurt. Tapi nggak masalah ya, nanti kalau ada pertemuan tatap muka nanti panjang ya. Selanjutnya adalah ganggang hijau biru berupa benang atau filamen, contohnya adalah Oscillatoria, berupa benang tebal terdiri dari sel pipih. Reproduksinya membelah diri, fragmentasi, hormogonium tadi ya, potongannya membentuk individu baru. Ini bukan cacing loh ya, itu Oscillatoria. Nostoc, contoh yang lainnya adalah nostoc seperti ini bentuknya. Seperti ini tuh kita bisa mengamatinya melalui mikroskop saja ya, bukan dengan kasat mata. Habitatnya di tanah alkalis dan bebatuan yang lembab. Anabaena, selanjutnya Bifularia. Ini gambar-gambarnya ya. Crococcus, Gleyocapsa, Oscillatoria, Tolipotric, Merismopedia, Gliotricia. Peranan cyanobacteria secara umum itu digunakan sebagai fitoplankton atau produsen di perairan. Sebagai vegetasi perintis, mampu mengikat nitrogen bebas. Yang mampu mengikat itu ada Nostoc sama Anabaena ini ya. Kemudian sebagai penghasil protein sel tunggal, contohnya Spirulina. Materi kita selesai anak-anak untuk Monera. Silahkan apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung chat Bu Ika saja di grup ya, atau di MS Team boleh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.